774, izin bertanya. Apabila nanti suara saya putus-putus, saya akan backup pertanyaan saya di grup ya, teman-teman. Oke, jadi di era perkembangan teknologi saat ini kan udah sangat pesat sekali ya. Jadi misalkan ada sebuah isu-isu itu sangat cepat sekali tersebar ke masyarakat luas di media sosial, misalkan di TikTok ataupun di Instagram. Nah, baru-baru kemarin saya mendapatkan kabar bahwa di sebuah Instagram itu ada sebuah merek mie instan. Jadi mie instan tersebut ternyata mengandung bahan yang berbahaya untuk kesehatan. Nah, mie instannya itu ada di Indonesia dan juga di luar negeri. Nah, jadi yang terdapat kandungan yang berbahaya itu yang ada di luar negeri. Nah, walaupun itu di luar negeri, tapi kan kita sebagai warga Indonesia juga was-was apakah produk yang beredar di dalam negeri itu sama seperti produk yang beredar di luar negeri. Nah, pertanyaan saya, kan adanya isu tersebut, jadi masyarakat kan berpikir negatif terhadap brand tersebut. Nah, bagaimana caranya membangun kembali kepercayaan terhadap brand tersebut? Nah, sehingga jika nanti brand tersebut ingin melakukan inovasi, maka inovasi tersebut dapat menciptakan dampak yang signifikan terhadap perusahaan. Terima kasih. Masih ada? Kelompok lain masih ada? Mohon izin Pak, kami dari kelompok 2 kemarin ada pertanyaan yang belum kami jawab Pak. Oh iya, oke. Kelompok 2 ya, silakan. Baik, saya dari kelompok 2. Selamat malam Pak Niko, selamat malam teman-teman. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Asril kelompok 1, yaitu tentang kelompok individu dibagi 5. Menurut kelompok kalian, Gen Z masuk ke golongan individu keberapa? Nah, di sini menurut kelompok kami, Gen Z merupakan orang-orang yang lahir di awal tahun 1996 hingga 2009 ya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa generasi ini pada saat ini memasuki masa dewasa, di mana masa pergolakan global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 kemarin ini, Gen Z ini sudah mahir dalam berkomunikasi digital maupun belanja secara online. Dan dinilai telah menjadi digital accelerator dalam keluarganya juga ya mungkin. Karena Gen Z ini memiliki sifat yang beragam. Ada yang suka ikut-ikutan tren, ada juga yang nggak terlalu tertarik ya untuk mengikuti tren, sehingga jika digolongkan untuk menurut kelompok kami, Gen Z ini bisa masuk ke dalam early majority karena biasanya Gen Z ini yang memulai sebuah tren. Contohnya pada tren cewek mamba, kue, bumi, dan lain-lain ya, yang sehingga perusahaan itu mau berinovasi untuk mengikuti tren pakaiannya sesuai tren tersebut. Tapi juga Gen Z ini bisa masuk ke kelompok laggard, di mana Gen Z ini masih suka mencari-cari promo dan juga sesuai dengan kelompok laggard, di mana setelah produk lama tidak diminati lagi ya, maka perusahaan akan melakukan promo besar-besaran ke kelompok tersebut. Menurut kelompok kami, Gen Z ini juga bisa masuk ke golongan mana saja, tergantung kepribadiannya masing-masing. Begitu Mas Asril dari kelompok kami. Ya, tapi lebih condong ke early yang tadi itu ya, berarti nih. Iya. Oh ya, terima kasih Mbak Husni. Sama-sama Mas Asril.
Baik, selamat malam Pak Niko dan teman-teman semua. Saya kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Mas Yosep dan Ibu Nunung sekaligus karena jawabannya itu saling berkaitan. Jadi pertanyaan dari Mas Yosep itu bagaimana cara untuk dapat mengatasi sebuah hambatan dalam inovasi dalam pengembangan produk baru. Kemudian pertanyaan dari Ibu Nunung itu menurut kelompok kalian, apakah perusahaan yang tertinggal bisa mengangkat lagi kejayaan dan dengan cara apa bisa mengangkat kejayaan tersebut? Jadi sebelumnya pada presentasi itu saya mencontohkan perusahaan Nokia dan BlackBerry yang sempat mengalami kegagalan. Jadi untuk mengatasi hal tersebut yang bisa dilakukan oleh perusahaan itu, yang pertama, jadi perusahaan itu bisa menggunakan tim riset dan development. Jadi dalam sebuah perusahaan itu pasti memiliki tim khusus yang dibentuk untuk melakukan inovasi dan pengembangan produk baru karena tidak ada salahnya juga perusahaan itu melihat konsep dari pesaing dan memodifikasi dari konsep yang sudah ada tersebut dengan strategi ATM atau amati, tiru, dan modifikasi karena mungkin sebelumnya konsep dari perusahaan pesaing itu sudah diterima oleh konsumen. Sehingga perusahaan kita itu nantinya bisa memberikan inovasi terbaru yang bisa berguna juga bagi konsumen. Kemudian cara kedua yang bisa dilakukan yaitu dengan mendengarkan pelanggan atau konsumen. Jadi menurut kelompok kami, inovasi yang berhasil itu ketika inovasi tersebut yang dilakukan oleh perusahaan tersebut itu dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh seseorang atau konsumen. Dengan demikian, langkah yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam mengatasi hambatan inovasi pengembangan produk baru atau untuk mengangkat lagi kejayaan perusahaan itu bisa dilakukan dengan mendengarkan konsumen. Nah, apa sih permasalahan yang sedang dihadapi oleh konsumen itu? Kemudian problem atau kendala apa sih yang sedang dialami saat ini? Nah, setelah kita menemukan problem tersebut, yang semua orang sudah mungkin yang semua orang itu sedang mencari solusi atas permasalahan tersebut. Orang akan bayar mahal untuk solusinya. Nah, bertumpu dari hal itu, baru perusahaan itu memikirkan apa yang bisa perusahaan tersebut lakukan, kemudian apa yang bisa perusahaan tersebut ciptakan, sehingga nanti masalah itu bisa selesai. Barulah dari situ akan muncul sebuah inovasi yang akhirnya dipakai oleh orang. Kenapa dipakai orang? Ya memang secara nyata orang itu punya masalah dan dia lagi cari solusi. Tiba-tiba perusahaan ini datang ngasih solusi, ya pastinya nanti konsumen itu akan membeli inovasi dari perusahaan tersebut. Kemudian konsumen itu juga akan memakai inovasi yang dilakukan oleh perusahaan itu. Sekeren apapun inovasinya, jika itu tidak bermanfaat atau tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh konsumen, maka inovasi itu dianggap sebagai ide saja, atau mungkin kreativitas saja, atau mungkin penemuan yang keren, tetapi bukan sebuah inovasi. Sekian jawaban dari saya. Apa bisa diterima? Terima kasih. Bisa, Mbak. Baik, terima kasih. Terima kasih jawabannya. Berikutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Agus. Pertanyaannya yaitu apa kelebihan dari penelitian dari kelompok kami? Dan selanjutnya random sampling apa yang
digunakan untuk penelitian selanjutnya. Jadi menurut kelompok kami jawaban untuk pertanyaan dari Mas Agus itu random sampling adalah suatu metode dalam menggunakan sampel yang dilakukan secara acak. Dalam hal ini tuh setiap anggota populasi yang berpartisipasi dalam sampling memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Lalu banyak orang yang beranggapan bahwa random sampling merupakan suatu sampel yang cukup ideal untuk digunakan dalam sebuah penelitian. Bahkan nih, random sampling itu bisa dijadikan juga sebagai dasar untuk mengeneralisasi suatu simpulan. Begitu Mas Agus, bisa diterima jawabannya? Bisa Mbak, makasih ya Mbak ya. Ya, sama-sama Mas Agus. Untuk selanjutnya, saya juga ingin menjawab pertanyaan dari Mas Joseph. Pertanyaannya yaitu jika kita mempunyai bisnis pada segmentasi geografis tertentu yang produknya itu ditolak karena regulasi pemerintah setempat. Lalu bagaimana menurut kelompok kami terhadap pentingnya inovasi yang dapat membuat produk kita diterima oleh regulasi di segmen geografis tertentu itu? Jawaban dari kelompok kami, kalau dari sisi pemerintahan itu sebenarnya tidak ada regulasi yang membatasi kita sebagai pemasar untuk memasarkan suatu produk. Tapi itu yang jadi yang mungkin berpotensi timbul masalah itu seperti kayak usaha bisnis restoran, mungkin seperti yang di daerah teman-teman yang dari daerah Aceh mungkin kurang terbuka ya dengan makanan dari luar daerahnya seperti Bali atau mohon maaf daerah lain yang dari kebanyakan menunya itu menggunakan babi atau hewan haram lainnya yang kemungkinan pasti nanti muncul masalah di daerah itu gitu. Kayak gitu Mas Joseph, atau apakah bisa diterima? Bisa diterima, Mbak. Baik, terima kasih Mas Joseph. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Adis. Saya dengan Husni Baharudin, dalam pemilihan segmentasi pasar apa yang menjadi pertimbangan. Di sini menurut kelompok kami ada 5 segmentasi pasar, yaitu yang pertama single segment concentration, yaitu perusahaan memilih suatu segmen pasar tunggal dengan jumlah pertimbangan, misalnya keterbatasan dana yang dimiliki perusahaan, adanya peluang pasar dalam segmen bersangkutan yang belum banyak digarap atau bahkan diabaikan pesaing. Selanjutnya yang kedua itu ada selective speculation, specialization. Mohon maaf, di sini dalam strategi ini perusahaan memilih jumlah segmen pasar yang menarik dan sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki.
Yang ketiga itu ada market specialization. Dalam strategi ini perusahaan berspesialisasi pada upaya melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Yang keempat itu ada product specialization. Dalam spesialisasi produk ini, perusahaan memusatkan diri pada pembuatan produk tertentu yang akan dijual kepada berbagai segmen pasar. Dan yang kelima itu ada full market coverage. Dalam strategi ini, perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin dibutuhkan. Ini dari kelompok kami. Bagaimana Mbak Adis? Ya mungkin selanjutnya akan dilanjutkan jawabannya dari teman saya. Saya Midatul Faini akan menjawab pertanyaan Brigita. Kemarin pertanyaannya yaitu berdasarkan keterbatasan penelitian yang dipaparkan, hasilnya bisa menimbulkan stigma negatif seperti inovasi yang kurang atau konsumen yang tidak berinovasi itu kurang dihargai. Menurut kelompok, bagaimana untuk tanggapan dan solusi terkait keterbatasan penelitian itu untuk kedepannya? Hasil diskusi dari kelompok kami adalah karena berdasarkan artikel yang kami presentasikan, memang ada kekurangan terkait dengan stigma negatif seperti inovasi yang kurang dan itu nantinya dapat menjadi masukan dalam penelitian berikutnya sebagai saran dari kami untuk research selanjutnya untuk bisa melakukan penelitian dengan daerah yang berbeda. Apakah dengan daerah yang berbeda masih menimbulkan stigma tersebut? Apa tidak? Selain itu juga bisa menambah jumlah responden yang diteliti. Gimana Mbak Brigita? Oke, makasih Mbak Faini. Iya, sama-sama. Oke, apakah sudah selesai dijawab dari kelompok 2? Sudah, Pak. Sudah semuanya. Sudah selesai. Ini sudah jam 8.42. Gimana kalau kita tutup dulu Zoom-nya? Nanti saya beri tugas kepada grup ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Untuk minggu depan saya tunggu kelompok 4 ya. Pak, maaf, ini kayaknya yang kelompok 5 untuk pertanyaan kami belum ada. Oh gitu. Ya, silakan diungkapkan. Terakhir ya. Silakan. Siapa yang akan menyampaikan dari kelompok 5? Kayaknya nggak ada ya dari kelompok 5 ya. Kelompok 3? Kelompok kan? Kemungkinan belum ada, Pak. Ya, kemungkinan belum ada, memang nggak ada, nggak apa-apa. Jadi nanti bisa dipikirkan dulu, terus dijawab minggu depan ya. Terima kasih. Baik, Pak. Selamat malam. Baik, Pak. Makasih. Selamat malam, Pak. Hari ini agak flu, agak sehat. Maaf ya kalau suara saya agak pilek gitu. Terima kasih ya. Sama Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Malam. Pak, sehat selalu.